Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah. Kita akan belajar tentang salawat ya. Hari ini kita akan belajar, subhanallah, pas harinya juga hari Jumat ya, subhanallah, agar kita lebih semangat lagi untuk bersalawat ya. Setidaknya kita tahu apa keutamaan salawat itu. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda cinta kita kepada beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang mencintai sesuatu maka biasanya ia sering menyebutnya ya. Jadi kalau kita nih mengaku diri kita itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita sebut-sebut beliau. Dan subhanallah, kalau kita benar-benar mencintai beliau, maka kita pun ya bukan hanya bersalawat, tapi kita benar-benar mengikuti jejak beliau. Ya, mengikuti jejak beliau, apa yang beliau perintahkan kita ikuti, apa yang beliau larang tidak kita ikuti. Karena banyak juga teman-teman salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, dan dibuat-buat oleh generasi-generasi zaman ini ya. Padahal subhanallah, yang perlu kita lakukan adalah salawat-salawat yang mana telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan memahami ketika kita mengucapkan salawat, maka ucapkanlah salawat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari-cari salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang tidak diajarkan, wahai saudaraku, itu tidak akan diterima di sisi Allah dan sayang waktunya. Ya kan? Kita itu di dunia hidup hanya sebentar saja. Ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan yang sebentar ini sangat rugi apabila kita gunakan untuk melakukan sebuah aktivitas di mana atau melakukan sebuah amal salih di mana amal salih itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ya, baik itu salawat nariyah misalnya, baik itu salawat mohon maaf nih berjanji misalnya, atau salawat lainnya. Dan yang paling menurut saya yang bukan hanya membuang waktu sebenarnya, dan yang paling banyak kita temui, saya itu termasuk juga teman-teman ya, jangan kira saya tidak kenal salawat nariyah, saya kenal, berjanji juga saya kenal. Dan waktu itu ibu ya membawa saya ke perkumpulan orang-orang yang sedang bersalawat berjanji itu, dan itu nggak hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun lamanya. Lafaz-lafaznya sampai sudah masuk ya dalam diri saya ya, tapi sampai sebelum Allah memberikan kepada saya pemahaman bahasa Arab, saya nggak pernah paham apa yang diucapkan oleh orang-orang kampung saya. Yang penting dibaca dan saya ikuti waktu itu. Ya subhanallah, lihat teman-teman, padahal di sebagian salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu terdapat ghulu, berlebih-lebihan ya. Dan ingatlah wahai saudariku, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ketika kita ingin selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hanya ada 2 pilihannya. Ikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cukup itu. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku yang saya cintai karena Allah, kalau hidup kita banyak disibukkan dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan cabut hidayah atau Allah akan sibukkan kita dengan sesuatu tersebutnya, sehingga kita lupa akan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Subhanallah, bagi siapapun yang saat ini hadir di majlis ilmu ini, tidaklah saya menyampaikan ini kecuali saya mencintai kalian karena Allah. Saya pun merasakan sebagaimana yang kalian rasakan ya. Mari segera perbaiki diri kita masing-masing untuk mencari salawat-salawat yang memang bersumber jelas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya kita tahu bahwa di antara salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada para sahabatnya ada beberapa macam. Jadi kalau Syekh Albani rahimahullah dalam kitab sifat salat Nabi itu ada
sekitar 7 salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang menyampaikan 8 ya. Wallahu taala alam. Jadi di antaranya teman-teman mohon dicatat baik-baik ya, adalah sebuah lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, atau yang biasa kita baca di tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya, itu diantara salawat-salawat ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui definisi salawatnya dan setelah kita mengetahui lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saatnya kita belajar ya keutamaan-keutamaan salawat itu sendiri ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Husnul Muslim ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalas salawat itu 10 kali lipat. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan di sini perlu kita ketahui teman-teman bahwa yang dimaksud salawat ada 2 definisi. Jika kita menyebutkan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau salawatnya dari Allah ya dan dari malaikat, maka artinya adalah pujian ya. Dan ada yang mengatakan kalau salawat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad, dan ada juga yang mengatakan salawat para malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah doa ya. Nah, ini pendapat di antara pendapat para ulama. Sedangkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah sebagai rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu teman-teman, kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita itu pelit untuk bersolawat, karena semakin banyak solawat yang kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tanda cinta kita kepada beliau semakin besar ya, Masya Allah. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, yang perlu kita ketahui juga ya, di antara keutamaan salawat sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyru salawat, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khatayat, dan digugurkan 10 kesalahan atau dosanya. Wa rufi'at lahu asyrun darajat, serta ditinggikan baginya 10 derajat ya, atau maksudnya 10 derajat itu nanti teman-teman ya, di derajat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya yakin ya, kita semuanya pasti ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang paling tinggi. Jangankan surga, kalau saya tawarkan kepada teman-teman mau pilih hotel bintang berapa di dunia nih ya, mau pilih hotel bintang 5, bintang 4 atau bintang 3 tingkatannya, saya yakin teman-teman pasti memilih hotel bintang 5 ya, karena fasilitas yang ada di hotel bintang 5 dan bintang 3 berbeda jauh ya. Apalagi ya, ini tidak bisa kita bayangkan ya, apalagi surganya Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Pasti kita ingin mendapatkan yang lebih tinggi lagi, Masya Allah. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara makna ya salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau tadi rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga ini maknanya meminta kepada Allah agar Allah mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah agungkan Nabi kita Muhammad SAW teman-teman dengan memuliakan penyebutan nama beliau ya. Setiap diri kita yang sedang salat dan menemui
tahiyat, ya, kita akan bersalawat kepada beliau. Subhanallah, subhanallah. Dan yang dimaksud dengan dimuliakannya Nabi kita Muhammad SAW di akhirat, ya, kita akan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat dengan apa? Dengan melipat gandakan pahala kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memudahkan syafaat beliau kepada umatnya dan menampakkan keutamaan beliau pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Saya itu kalau kita baca, ya teman-teman, bagaimana kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, ya Masya Allah, maka kita akan terpesona dengan apa yang telah beliau berikan kepada kita, ya. Beliau di saat-saat detik terakhir beliau akan meninggal dunia, teman-teman. Kalau kita baca sirah beliau, maka yang teringat oleh beliau bukan keluarga besarnya, bukan pula istri-istri beliau, bukan pula anak-anak beliau, bukan pula para sahabat. Tapi yang beliau ingat adalah kita semuanya, ummati. Subhanallah. Sebegitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Sekarang pertanyaan untuk kita, seberapa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insyaallah. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah kita tahu sebagian keutamaan salawat, maka saatnya yang perlu kita ketahui adalah kapan atau waktu-waktu yang bisa kita perbanyak salawat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik teman-teman, di sini yang pertama kita membaca salawat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Hisnul Muslim. Kita lihat bersama-sama apa kata beliau, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai perayaan. Jadi maksudnya 'idan di sini teman-teman adalah sesuatu yang sering dikunjungi, ya. Ada yang mengatakan 'idan yang di sini adalah 'id, itu kembali, ya. Jadi jangan jadikan kalian tuh mengunjungi kuburanku hanya untuk dijadikan sebagai perayaan saja, ya. Tapi wasallu alayya, tapi bacalah salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Lihat nih teman-teman, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita berada di Indonesia, ya, maka kita bersalawat kepada beliau itu sampai kepada beliau. Kita berada di teman-teman yang saat ini mungkin berada di luar Indonesia, ya, bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka salawat tersebut sampai kepada beliau. Subhanallah. Apalagi kalau kita diberikan kesempatan untuk berangkat, ya, mengunjungi Masjid Nabawi misalnya, atau kita berangkat mengunjungi Masjidil Haram misalnya, maka di sana kita bisa, di Masjid Nabawi itu biasanya, ya, teman-teman yang sudah pernah ke sana akan masuk ke sebuah tempat yang bernama Raudhah, ya, Raudhah di sana, dan di sana juga dekat dengan, berbatasan dengan, dekat dengan kuburnya Rasulullah SAW. Maka yang perlu kita lakukan di sana, kita mengucapkan salam kepada beliau dan kepada sahabat beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya. Dan tidak boleh berlebih-lebihan ketika kita mengunjungi kubur Rasulullah SAW, karena di antara orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW itu, sampai ketika Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk mengunjungi kubur Rasulullah SAW, ziaratul kubur, di sana mereka sampai mengusap-ngusap, ya, padahal nggak sampai lihat tuh kuburnya Rasulullah SAW, ya. Subhanallah, ini hikmahnya kenapa kuburnya Rasulullah SAW tuh nggak kelihatan gitu, ya, masih ada pintu lagi, masih ada gerbang lagi, masih ada apa sih istilahnya, nggak bisa langsung masuk gitu, ya. Itu pun orang-orang di sana, ya, yang gulu, yang benar-benar berlebih-lebihan itu, mereka mengusap-ngusap, ya, mengusap-ngusap kayak semacam pembatasnya, ya, mereka meraung-raung memohon kepada Nabi kita Muhammad SAW, padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan untuk memohon kepada beliau di waktu beliau meninggal. Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan, kalau mau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita lakukan di sana, salam kepada beliau dan salam kepada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya. Dan saya berdoa di pagi hari ini, di hari yang mulia ini, semoga
kita semuanya yang hadir, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah berikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, untuk bisa ziaratul kubur. Tapi nanti kalau sudah sampai di sana, maka jangan ada berlebih-lebihan, ya. Kita tetap sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi ke sana, maka berilmu dulu itu lebih baik, ya. Karena sayang waktu sudah habis, ya. Dan dana pun tidak sedikit, ya teman-teman. Jadi sayang kalau amalan yang kita lakukan sampai di sana itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa ketika Allah belum berikan kita kesempatan untuk mengunjungi kubur Nabi kita Muhammad SAW atau mengunjungi beliau di Masjid Nabawi sana, maka kita tidak perlu bersusah payah sampai mungkin berhutang, ya, untuk melakukan sebuah perjalanan hanya untuk bersolawat kepada beliau. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan, ya, bahwa, ya, solawat kita itu akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Baik. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu bisa dilaksanakan kapan saja, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberitahukan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya teman-teman, orang yang paling pelit, ya, orang yang paling pelit, lihat, orang yang paling bakhil, koret, pedit, ya, itu adalah orang yang apabila mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW disebut di sisinya, tapi dia tidak mau membaca salawat kepada beliau, ya. Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Ya, dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini teman-teman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Para ulama berkomentar, kata beliau, ya, kata para ulama, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mau bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW, padahal telinganya dimudahkan untuk mendengar nama beliau, artinya orang tersebut adalah orang yang bakhil, ya. Coba lihat, selawat itu kan gratis. Tidak butuh uang, gitu kan, tidak butuh tenaga yang sangat besar, ya. Tapi dia tidak mau untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Maka minta kepada Allah, sekeras apa hati kita sehingga kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat, ya, yang mana Allah sebarkan di muka bumi ini selalu menyampaikan salam dari umatku, ya. Jadi innalillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita membaca salawat teman-teman, maka ada para malaikat-malaikat yang memang menyampaikan salam tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat teman-teman, innalillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum kita membahas kapan saja yang ditekankan, Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, ma min ahadin yusallimu alayya. Lihat teman-teman, tidaklah setiap orang memberikan salam kepadaku, illa raddahullahu azza wa jalla alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, ya, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi khususan para nabi, ya, Allah taala alam, disebutkan bahwa khususan para nabi diantaranya adalah ruh-ruhnya mereka dikembalikan kepada mereka, ya, dan tetap hidup di sisi Rabbul Alamin. Baik. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan belajar nih kapan saja penekanan kita membaca salawat, ya. Yang pertama adalah pada hari dan malam Jumat. Sekarang nih. Jadi Masya Allah teman-teman bisa langsung mempraktekkan, ya, bisa langsung
mengamalkan, dapat ilmunya langsung praktek. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda mengingatkan kepada kita, kata beliau, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Ya, hari Jumat itu adalah hari yang paling utama. Hari rayanya umat Islam itu hari Jumat. Ya, subhanallah. Jadi harusnya kita itu teman-teman ada bedanya ya antara hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Bahkan matahari terbit, tidak ada matahari yang lebih baik terbit kecuali di hari Jumat. Ya, Masya Allah. Kita saat ini hidup di hari yang sangat-sangat mulia. Ya. Sebagian kita orang Indonesia mungkin tidak bisa atau belum bisa merasakan tentang keutamaan atau tentang bagaimana mulianya hari Jumat ya, karena kita kan sepertinya biasa saja hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Berbeda dengan orang-orang Timur Tengah sana, kalau hari Jumat itu yang saya pernah jumpai ya kawan-kawan, teman-teman, itu benar-benar rasanya beda banget deh. Ya, beda banget. Jadi ibu-ibu di sana itu rempong, kalau hari Jumat itu rempong. Ya masak kue, ya masak masakan besar. Tujuannya mereka mengundang, nanti habis duhur itu mengundang, biasanya yang diundang itu kita para thalabul ilmi dari luar Yaman ya, diundang makan. Anak-anaknya itu dimandikan, dikasih, kalau laki-laki dikasih gamis, pakaikan pakaian yang terbaik, kemudian diberi parfum, ya Masya Allah. Jadi memang benar-benar hari Jumat itu hari yang sangat spesial, ya Masya Allah. Nah, kata Rasulullah SAW, fa'aksiru alayya minas salat. Ya, kalau hari Jumat, perbanyak salawat kepadaku. Ya, fa inna salatakum ma'arudu alayya. Ya, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Qala faqalu ya Rasulullah. Ya, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salat kami sampai kepadamu? Ya, sementara kelak engkau akan dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW pun menjawab, kata Rasulullah SAW, innallaha tubariku wa ta'ala harama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Nah, ini juga kekhususan ya teman-teman. Kekhususan yang memang Allah berikan kepada para nabi. Ya, diantaranya jasadnya para nabi itu tidak dimakan oleh bumi, ya subhanallah. Ya subhanallah. Dan ada juga hadis ya, yang mana ada juga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aksirus shalah ala yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Ya, jadi kata beliau, perbanyak salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Ya, karena orang yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lihat teman-teman, kalau hari Jumat jangan disibukkan dengan yang lain, sibukkan untuk membaca salawat. Ya, baca aja sendiri-sendiri, tidak usah berjamaah ya, karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak pula dengan mikrofon bacanya ya, baca aja dengan suara lirih ya, Allahumma shalli ala Muhammad, sudah cukup itu ya. Dan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian akhwati fillah, kapan kira-kira kita membaca salawat selain hari Jumat dan malam Jumat? Kita bisa membacanya ketika kita hendak berdoa. Nah, ini nih di antara adab yang mesti kita tahu, bahwa kalau kita mau berdoa teman-teman, jangan asal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus pahami adab-adabnya. Di antara adab berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dulu dengan pujian-pujian, yang pujian tersebut kita sampaikan ya, kita ucapkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita mengagungkan Allah, bersalawat, setelah itu kita haturkan apa yang menjadi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi kita bisa bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya ketika zikir sore ya. Zikir sore kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikir pagi. Ya, zikir pagi kita juga bersalawat kepada beliau ya. Setelah mendengar adzan, ya kan? Setelah mendengar adzan kita juga mengucapkan salawat. Rasulullah mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulun tsumma shallu alayya. Ya, jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, ucapkan apa yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Ya, ini jadi setelah mendengar adzan kita boleh bersalawat kepada beliau. Dan ketika disebut namanya beliau, ya, ketika disebut namanya beliau teman-teman, maka kita pun bersalawat kepada beliau. Karena sepedit-peditnya orang, sebakhil-bakhilnya orang adalah apabila disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat. Kata beliau, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil
adalah orang yang apabila mendengar namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, nih teman-teman, coba cek ya, cross check diri kita masing-masing. Tidak usah menyalahkan orang lain. Kita itu termasuk orang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW nggak? Ya, dan kalau nama beliau disebut, kita mau bersolawat atau kita ngobrol rempong dengan teman-teman kita di samping kita masing-masing. Ya, seharusnya kalau kita memang benar-benar mengaku bahwa kita itu mencintai Nabi kita Muhammad SAW, selagi nama beliau disebut, kita langsung otomatis bersolawat kepada beliau. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita memperbanyak solawat kepada beliau. Dan juga kapan kita bersolawat kepada beliau? Ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud kita membaca salawat kepada beliau, ya subhanallah. Atau misalnya ketika keluar masjid, ya ketika keluar masjid kita juga boleh bersalawat kepada beliau, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, wa idza kharaja shalla alayya, ya, dan ketika keluar dari masjid, kharaja yang maksud di sini adalah keluar dari masjid, maka bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah SAW, kemudian ucapkan rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Dan juga bisa ketika masuk masjid, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kalau kalian masuk masjid maka bersalawatlah kepadaku, ya, idza dakhala al-masjid shalla alayya, ya, kemudian ucapkan rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya, Masya Allah, coba lihat teman-teman, seorang laki-laki masuk keluar masjid itu kan sehari 5 kali lah minimal, ya kan. Nah, berapa banyak? Ya, 5 kali 2, 10. Udah 10 itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi salawat-salawat yang tidak ada batasnya. Maksudnya sedang diam bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Dan ingat tadi ya pesan yang saya sampaikan, bahwa cukup kita mencari sesuatu yang telah ditunjukkan saja oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanpa harus mencari lagi selawat yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan, ya akhwat. Ya, apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali nama-nama selawat, ya. Ada selawat ini, ada selawat itu, ya subhanallah. Bahkan yang paling menyedihkan ya teman-teman, ada sebagian saudara-saudara kita yang menjual agama, atau apa ya istilahnya, mereka memiliki keyakinan bahwa kalau menginginkan kepingan-kepingan dunia itu bersolawat, ya subhanallah, disandingkan ibadah solawat dengan dunia, ya, padahal kita tahu yang namanya dunia itu, arti dunia ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lebih dari seekor sayap lalat, ya subhanallah, ya. Dan ini rendah sekali, ya Masya Allah. Jadi jangan pernah teman-teman tergiur dengan sesuatu yang sedang viral, ya. Mau rumah disolawatin, mau mobil disolawatin, mau motor disolawatin, mau baju disolawatin, subhanallah, ya. Bersolawatlah hanya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai tanda bukti kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta membuktikannya mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak mencari sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kelak besok orang ini akan dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW akan memberikan syafaat serta memberikan kesempatan bagi siapapun yang banyak bersolawat. Dan juga ya di dunia ini siapapun yang benar-benar hidupnya hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka besok diberikan kesempatan untuk minum dari telaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.